bidadari itu tempatnya di surga. Bukan di dunia. Lah, bukan di neraka. Oh iya. Artinya apabila kita menginginkan istri yang betul-betul jadi bidadari, maka kita bikin suasana rumah kita seperti surga. Nahkoda itu, dia lihat perahunya ketika mampu ditumpangi 4 penumpang, dia naikkan 4 orang penumpang. Ketika dia tahu perahunya untuk 4 orang penumpang, dia naikkan cuma 1. Man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Barang siapa punya sisa tumpangan, hendaknya dia menumpangkan orang lain pada kendaraannya, kan begitu. Iya. Antum paham maksud ana ya? Saya tahu, Ustaz. Arahnya mau kemana saya tahu. Arahnya paham. Saya tahu ini. Ini istri ana nampaknya dia masuk kolom komentar ini. Oh gitu. Berarti tolong jangan mulai katanya. Dipantau. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia yang Allah berikan sampai hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang akan datang dan mentaubati dosa-dosa kita di waktu yang lalu. Salam dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita untuk keluarga beliau, sahabat beliau serta siapapun yang setia mengikuti jalan-jalan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat asli yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini seperti biasa dalam program Bincang Sore atau Bincang Berfaedah kali ini, yang dimana saya menemani beberapa ahli ilmu untuk berbagi ilmunya, sharing tentang ilmu-ilmu yang mereka miliki, yang Allah titipkan untuk supaya kita mengambil faidah dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini Studio Taslih dengan senang hati saya ucapkan terima kasih kepada guru saya Ustaz Rifki Ja'far yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta hari ini. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya marhaba ahlan bikum ya Ustaz. Masya Allah. Abdul Khair LCMA MHI atau terserahlah apa belakangnya ya, insya Allah. Yang penting manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabb. Ya tibar masa yakun ya nih. Insya Allah. Berdoa insya Allah. Ya alhamdulillah. Ini Ustadz yang tidak perlu dikasih tahu lagi ceritanya Ustadz. Al-ma'ruf la yu'arraf. Al-ma'ruf la yu'arraf. Ya Rabb. Orang yang terkenal nggak usah ditambahin dikenalin lagi gitu kalau orang Arab bilang. Jadi ini sebuah kemuliaan juga buat kita, keberkahan insya Allah kita harapkan dari majelis di mana Taslih ini dihadiri para ahli-ahli ilmu yang mumpuni di bidangnya. Baik Ustadz Rifki, kayaknya antum kalau aneh lihat video-video antum terkesan santai sekali Ustaz. Lah bukan santai, ini menghilangkan ketegangan. Itu filosofi yang bukan filosofi sih, itu cara menghilangkan tegang. Jadi bercanda aja dulu. Oh gitu. Nanti berikutnya mengalir. Masya Allah. Jadi memang beliau ini terkesan santai, pembawaannya tuh mudah dipahami, ngerti gitu Ustaz. Jadi makanya saya lihat dulu nih video antum saat saya mau menemani antum di sore hari ini gitu. Dan beliau teman-teman, beliau biasa membahas tentang bagaimana seharusnya rumah tangga dalam Islam. Masya Allah. Rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, rumah tangga yang melahirkan keharmonisan di dalamnya dan lain sebagainya. Pas banget nih Ustaz. Insya Allah. Insya Allah juga yang hari ini sedang ramai kan, dan antum pasti tahu tentang itu. Tapi saya mau berangkat dari sebuah hadis dulu Ustaz. Tentang apa lah? Antum jelasin dulu Ustaz. Apa yang sedang ramai? Ya tentang apapun, tentang permasalahan itu. Jangan dibanting. Bagaimana antum bilang ngalir aja, saya juga ngalir aja nih. Baik Ustaz, silakan satu hadis tadi. Saya mau berangkat dari satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi ada jaminan dari Nabi bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan saya, kata Nabi, yang paling baik untuk keluarga saya. Ini Ustaz, tadi masuk ke fenomena hari ini yang waliyadzubillah sebagian kepala rumah tangga yang dia berbuat hal-hal yang tidak baik
kepada pasangannya. Fenomena ini dari sisi antum dan ilmu antum itu bagaimana, Ustaz? Silakan Ustaz. Jazakumullah khair Al-Ustaz Abdul Khair atas apa yang telah dibuka, dan saya merasa merasa beruntung juga, merasa dimuliakan banget bisa masuk di Taslih ini, karena Taslih ini berisi ustadz-ustadz yang luar biasa, tapi kemudian kami penggembira saja. Jadi penggembira ini ya sekedar meramaikan suasana untuk kemudian mencairkan, kemudian menjadikan nuansa lebih berwarna. Insya Allah. Dan kita sore hari ini pas banget ya, hitam-hitam ya. Nah itu yang kita nggak janjian nih teman-teman. Nggak janjian, ini menunjukkan kesamaan hati. Ya salam. Inna tuyur ala ashkaliha taqa'u. Kaidah burung. Kaidah burung. Nah, baik, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Khair tadi, kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa antum biasa panggil di Taslih? Kita nyebutnya sahabat Taslih. Sahabat Taslih yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita berbicara rumah tangga, maka pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang surga dunia sebelum surga akhirat, atau bahkan sebaliknya, neraka dunia sebelum neraka akhirat. Karena banyak orang yang rumah tangganya itu bukan tempat kembali yang nyaman. Jadi kalau dia di luar rumah asik banget, seru, ketawanya. Bahkan anak cerita ya. Ini pernah kejadian di sekolahan putra ana. Boleh disebut nggak namanya? Boleh, dan kalau boleh ya, apa-apa juga. Boleh. Di Kutab Al-Fatih gitu kan. Jadi di Kutab Al-Fatih ini kan ada camp para ayah. Jadi para ayah ini kan kita outing gitu kan, keluar bareng, tapi khusus ayah. Dan hebatnya dicari tempat yang nggak ada sinyal HP. Wah, ajib ini kan. Udah asik gitu, kita keluar, mulai susah nih. Pertama masih stalking Instagram, kita buka YouTube, buka Facebook. Itu buffering nggak bisa. Lama-lama, waduh, nggak keluar sinyal nih. Dan ternyata sampai di tempat semuanya nggak dapat sinyal. Asik, udah sip. Artinya semua fokus dengan acara. Kita ngobrol bersama, dan itu Ustadz acara dimulai ba'da sholat maghrib. Sholat maghrib selesai, kita jamak qashar isya, abis itu acara makan malam, dimulailah perbincangan. Dan itu para ayah. Subhanallah, bisa antum bayangin, biasa di rumah yang sok jaim gitu ya, jaga image, begitu berwibawa, dia ngomong dengan istrinya dengan suara ngebas, Assalamualaikum, gitu macam-macam gitu kan, apa kayak MC dangdut. Udah ketika saya udah cakep mau bikin kajian ini MC dangdut itu. MC dangdut udah. Ternyata ketika itu Ustaz, semua ayah ketawa dengan lepasnya, mukanya ceria. Bahkan keesokan harinya ketika mereka bangun dari sholat tahajud, diawali dengan zikir, tahajud, sholat subuh. Ketika pagi itu mukanya ceria semua, mukanya bersinar semua. Kemudian kita jadi curiga nih. Ada apa? Ini ketika antum keluar kok pada bahagia banget ya. Kayaknya kebahagiaan yang antum gak dapat sebelumnya. Ternyata Ustadz, kucing. Paham kucing? Apa itu? Ketika di rumah itu dia bukan lagi mengaum, tapi mengeluarkan suara seperti kucing. Meong. Ketika istrinya yang ngomong, dia meong ternyata. Nah, udah terlepas dari semua itu Ustadz. Baik. Tadi saat kembali ke neraka sebelum neraka, surga sebelum surga. Nah, karena begini, Rasulullah SAW juga beliau pernah bersabda, fima ma'nahu, dunia ini adalah perhiasan. Ya. Dan sebaik-baik perhiasan yang Allah berikan di dunia ini adalah istri yang solihah. Dan yang kita perlu tahu, kita kan kepengen istri kita itu menjadi bidadari. Sahih. Bagaimana dia menghiasi rumah kita walaupun gak ada AC-nya, walaupun gak ada sofa mahal, gak ada meja makan yang begitu mewah, gak ada makanan yang begitu nikmat. Tapi ketika istri itu muncul, maka semua suasana menjadi menyenangkan. Ya, tapi yang kita perlu tahu Ustadz, bidadari itu tempatnya di surga. Bukan di dunia. Lah, bukan di neraka. Oh iya. Artinya apabila kita menginginkan istri yang betul-betul jadi bidadari, maka kita bikin suasana rumah kita seperti surga. Tempatnya bidadari. Jadi dia pantas duduk di situ. Kalau ente ingin memasukkan bidadari, siapkan dulu tempat yang pas. Kalau kita pengen nangkep burung, kita harus siapin dulu sarangnya. Kalau kita pengen nempatin gajah, maka kita harus punya tempat yang
Cukup. Tempat yang cukup luas. Kita mau nangkep macan, kita harus siapin makanan dulu buat macan itu. Nah, maka kalau kita ingin istri kita menjadi bidadari, jadiin dulu rumahmu seperti surga, maka Allah akan masukkan ke dalamnya seorang bidadari. Cakep nih, Tat. Masuk pertanyaan di sini. Apa itu? Bagaimana caranya jadikan rumah itu laksana surga? Kan banyak nih orang bilang baiti jannati. Itu jargon Tulisan-tulisan baiti jannati. Ya tempelan-tempelan apa ya, kayak hiasan dinding. Baiti jannati, rumahku surgaku, tapi ra'san ala aqib. Orang Arab bilang tuh kaki kepala di kaki, terbalik 180 derajat. Nah, itu gimana? Seperti hadis yang antum bacain tadi, Ustaz. Jadi kebahagiaan rumah tangga itu tidak diawali oleh seorang istri lah, tapi harus diawali dari seorang suami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Karena istri itu adalah feedback aja dari keadaan suami. Oh gitu. Apabila kita menginginkan istri yang senantiasa tersenyum, maka suami harus menjadikan istri terus tersenyum. Kita yang senyum duluan. Ketika seorang suami menginginkan istri yang penuh pengorbanan untuk rumah tangganya, maka seorang suami tunjukin pengorbananmu untuk istri dan anak-anakmu. Dan itulah yang kemudian kembali dari ayat Al-Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Dan ini kemudian apabila kita berbicara tentang, saya kok jadi serius gini ya? Bawa antum sih Ustadz. Enggak. Bawa antum Ustadz. Gini, dalam ilmu tafsir itu kan dikatakan al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi pelajaran dari Al-Quran yang kita ambil itu dengan keumuman maknanya. Bukan dari sebab-sebab yang membuat khusus. Asbabun nuzul yang khusus. Maka contohnya begini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Maka apabila kita menginginkan mendapatkan balasan yang baik dari istri kita, kita awali dengan apa? Kita dulu yang baik. Nah, maka salah satu juga yang kita pelajari dari kitab-kitab para ulama zaman dahulu, apabila engkau ingin memperbaiki hubunganmu dengan manusia, awali memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Nah, maka artinya ada dua sisi di sini, Ustaz. Sisi yang pertama antara kita dengan sesama manusia, istri dan anak-anak kita. Sisi yang kedua antara kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakwaan itulah modal utama yang bisa menjadikan rumah tangga kita itu ibarat surga. Jadi takwa bukan ini keren. Bukan beli barang-barang buat tas istri. herpes. Ya, saya nggak tahu apa judulnya itu. Saya nggak tahu dah tuh. Mau herpes apa varises, saya nggak tahu. Tapi tadi pertanyaan, berarti kebahagiaan itu bukan ini ya, bukan tadi dibelikan materi ya, atau ya materi dengan segala turunannya tadi. Berarti ternyata pun dimulai dari suami. Tadi yang bilang mulai dari suami. Suami itu harus hubungannya bagus. Pertama hablum minallahnya. Dia ke kalau ke atas tuh vertikal ya. Vertikal. Kalau ke bawah horizontal. Sehingga tadi maka muncullah vertizon. Vertikal dan horizontal. Kirain vertigo. Bagus. Antum udah mulai ngimbangin ya. Baik. Kemudian kan antum bilang biar cair, Sat. Iya, biar cair. Jangan tegang lah. Nah, Sat, apa itu selalu dituntut suami, Sat? Sedangkan di saat yang hadis yang sama. Hadis yang sama, tolong dikoreksi, Sat, kalau saya salah. Kata Nabi kan kepada para istri ya, kepada para wanita. Biar kita nih dari cover both side ya. Kata Nabi begini. Huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi kan, lihatlah kamu berada di sisi yang mana. Berarti kan tuh lebih jelas malah dari konteks tadi perbahasan surga sebelum surga, neraka sebelum neraka. Gimana, Sat? Baik, saya mewakili para suami nih. Boleh. Jadi begini. Ayat Al-Qur'annya kan mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Fiilnya di sini Ustadz, fiilnya suami, litaskunu. Suami ya yang yang ilaiha. Yang objeknya baru. Yang dikasih PR siapa di situ? Suami, litaskunu, supaya kamu bisa mencari
ketenangan pada istrimu tersebut. Sehingga istri itu objek aja. Ya, objek. Istri itu objek aja. Bagaimana sehingga suami ini bisa menciptakan bagaimana istriku menjadi objek yang akan senantiasa tersenyum kepadaku. Nah, maka jelas sekali Allah mengatakan pemirsa, jadi saya belain istri ya. Antum nanti siap-siap diserang aja ya sama para istri ya. Maka di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, litaskunu ilaiha. Damai, tenang. Supaya damai, tenang. Siapa di situ? Suami. Artinya suami itu adalah subjek yang dia harus bekerja bagaimana dia mendapatkan kedamaian dari istri sebagai objek. Nah, dan kemudian hadis yang antum baca tadi, para istri, ingat loh ya, suamimu ini bisa jadi dia jalan surgamu atau nerakamu, dan bisa jadi dia jalan nerakamu. Iya. Artinya ketika istri taat kepada suami, maka ketaatan itu akan mengantarkan dia masuk surga. Dan apabila seorang istri itu seperti yang antum pengen bahas tadi, nusyus, melakukan pembangkangan, maka suaminya justru menjadi jalan nerakanya. Tapi ingat, Rasulullah juga menceritakan suami mana yang harus ditaati dan suami mana yang kemudian tidak perlu ditaati. Nah, maka dari sini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami itu adalah betul-betul penanggung jawab di dalam rumahnya. Dia nahkoda. Dan nahkoda itu dia ngerti kompas. Ke arah mana? Dia ngerti bagaimana badai. Dia ngerti kapasitas perahunya. Maka saya punya istilah keren, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Boleh nggak disebut? Nanti jangan-jangan antum potong lagi. Percuma ngomong antum skip ntar ya. Tolong jadi potong ya. Mana Syekh Faldi? Tolong ya. Jadi potong. Sip. Begini. Nahkoda itu, dia lihat perahunya ketika mampu ditumpangi 4 penumpang, dia naikkan 4 orang penumpang. Ketika dia tahu perahunya untuk 4 orang penumpang, dia naikkan cuma 1. Man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Barang siapa punya sisa tumpangan, hendaknya dia menumpangkan orang lain pada kendaraannya, kan begitu. Antum paham maksud ana ya? Saya tahu, Ustaz. Arahnya mau kemana saya tahu. Arahnya paham. Saya tahu ini mau kemana. Ketika perahu itu memang bisa antum masukkan di dalam perahu antum penumpang yang lain untuk diarahkan pada kompas surga yang sama. Kenapa surganya ngajak cuma 1 orang? Kenapa antum nggak ngajak 2 orang, 3 orang, 4 orang untuk kemudian dia berjalan ke surga bersama antum dalam satu komando di perahu antum? Tapi juga sebaliknya, Ustadz. Ketika antum tahu perahu antum cuma kecil, sadar diri lah. Maka ya 1 aja dulu dinaikin sampai dia selamat, balik lagi, angkut 1 lagi, selamat, balik. Ya, artinya begini. Artinya begini. Artinya memang nggak bisa dilepaskan dari 2 sisi, Ustadz. Seorang istri yang memang dia dituntut oleh syariat untuk menjadi istri yang solihah, taat. Kemudian seorang suami yang menjadi suami yang memang pantas untuk istri itu menganggap kamu pantas saya taatin. Loh, apa Ustaz, ini aneh. Nah, potong sedikit. Nah, apakah dalam syariat itu ada kayak gitunya, Ustaz? Artinya gini, saya mau taat asal kamu taat. Atau gini, misalkan saya pernah lah gitu ngisi di majelis taklim ibu-ibu misalkan ya. Paling seru itu ngisi pengajian paling seru itu di majelis taklim ibu-ibu. Makanya misalkan nanti ada yang nanya begini, Ustaz, suami model apa yang harus kita taati? Gimana saya balik waktu itu begini, Ustaz? Kan ibu-ibu yang pilih sendiri itu modelnya. Sip. Sehingga gini, Ustaz, apakah ada memang dalam syariat ini ketaatan wanita itu nggak mutlak? Dalam artian ketaatan dia harus bagaimana model itu. Apakah emang ada kayak gitu konsep syariat ini? Apa ya udah mutlak selagi tidak, misalkan ya Ustaz, selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, lu harus taat sama suami. Kamu harus taat sama suami. Apakah memang mutlak hakada kayak gitu? Atau tadi pilah-pilih? Nah, ini bagaimana Ustaz dari sisi syariatnya bagaimana Ustaz? Ini saya akan jawab dengan 2 hadis, Ustaz. Dengan 2 hadis. Fadhal, Ustaz. Bukan karena saya ngerti sih, tapi karena kebetulan keluar aja di sini. Yang pertama, ketika seorang wanita datang ke hadapan Rasulullah, diceritakan perempuan itu adalah bibinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, "Alaki ba'al?" Apakah engkau punya suami gitu? Kemudian si perempuan ini mengatakan, "Saya punya ya Rasulullah." Kemudian beliau SAW tanya, "Terus bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Maka perempuan itu mengatakan, "Aku taati selama aku mampu mentaatinya, dan aku memohon maaf apabila aku tidak mampu." Dan kemudian akhir hadisnya seperti yang antum sebut tadi, ajal kata Rasulullah. Memang begitu seharusnya.
engkau taat kepadanya. Karena apa? Dia adalah syurgamu atau nerakamu. Nah itu maka hadis yang pertama. Jadi artinya memang ketaatan itu sih bergantung pada kemampuan. Qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi di hadis yang kedua, ini ada dua hadis yang kemudian nampaknya istri itu kok berat banget ya hidupnya. Iya, Rasulullah mengatakan begini. Saking besarnya hak seorang istri atas suaminya, kewajiban seorang istri atas suaminya, maka ketika pun si istri itu sakit kulit, apa bahasa Jakartanya, korengan gitu ya. Kemudian budukan. Sampai kemudian keluar nanah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan engkau membersihkan nanah itu dengan lidahmu, maka itu belum cukup untuk memenuhi hak suamimu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, ketika pun istri di atas ontanya dan suami memanggil, suami manggil untuk hajatnya dia, maka si perempuan itu harus turun untuk memenuhi hajat artinya jima. Oh, hajat biologis ya. Biologis. Maka dia harus turun untuk memenuhi hajat suaminya. Nah, maka di sini dalam dua sisi ini artinya memang si istri dengan penuh kesadaran tidak ada kebaikan istri kecuali pada taat kepada suami. Sementara si suami perlu ngerti istrimu itu manusia yang tidak mungkin engkau menuntutnya untuk taat dalam semua yang engkau inginkan kecuali engkau memahami bahwa istrimu terbatas sehingga mintalah darinya sesuatu yang memang dia mampu. Sehingga si istri pun tidak terbebani. Si suami ikut menolong istri supaya dia senantiasa mampu menjalankan apa yang suami minta karena yang dia minta tidak terlalu memberatkan. Jadi memang nggak boleh ini ya, suami tuh kayak nggak boleh langsung ngeluarin kartu asnya gitu. Misal gini, saya ini kepala rumah tangga gitu. Ingat tuh ya, ar-rijalu. Iya, misalkan gitu, ngeluarin hadis kah atau ayat kah gitu. 'Ala nisa gitu. Ya, terus dia ngeluarin lagi kartu as yang lain, misalkan kalau boleh saya memerintahkan manusia untuk sujud kepada selain Allah, sujud itu. Masya. Nah, itu pandangan antum model suami kayak gitu gimana, Ustaz? Kan itu fenomena juga. Baik di kalangan orang yang ya katakan dia sudah mulai belajar agama ini, apalagi hadis itu dijadiin tadi senjata untuk dia menyerang istri padahal kurang tepat gitu. Nah Ustaz, memang ketika seorang suami menjadikan senjata ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa atau kemudian hadis yang mengatakan kalaulah aku boleh memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ketika ayat dan hadis itu digunakan untuk senjata, itu justru menunjukkan dia tidak faqih dalam agama. Tarik. Iya ya, dia sedang menunjukkan kebodohannya tentang agama. Karena makna qawwama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian makna kepemimpinan di dalam rumah tangga itu bukan sekedar tegas, marah, emosional, diktator, perintah kanan, perintah kiri, tapi menempatkan qawwamah pas pada tempatnya. Ketika istri marah, qawwamahnya suami itu justru dengan bersabar. Dengan bersabar, sebagaimana Rasulullah SAW itu kan contoh qawwamah yang paling sempurna. Ketika ibunda Aisyah rafi'atun sautiha indan Nabi ngangkat suara di hadapan Rasulullah, Rasulullah menunjukkan bagaimana qawwamah saat itu. Rasulullah diam. Bukan dibalas, maka qawwamah itu bukan cuma marah, tapi ketika engkau diam, itulah makna qawwamah dalam satu sisi yang lain. Sabar. Contoh yang lain ketika ibunda Aisyah cemburu radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah mencukupkan kejadian itu dengan satu kalimat singkat, tapi itu menjadikan suasana langsung kelar, nggak ada konflik setelah itu. Rasulullah dihadapkan pada dua masalah besar, Ustaz. Yang pertama kemarahan, kecemburuan istrinya. Yang kedua kecemburuan itu di hadapan para sahabat, di mana Rasulullah ingin menunjukkan aku suami di hadapan istriku, dan Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat ini sikap seorang nabi ketika menghadapi istrinya sedang cemburu. Maka Rasulullah menyelesaikan dengan satu kalimat singkat, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Selesai. Dan di situ Rasulullah memberikan makna yang sangat luas. Nomor satu, cemburu untuk perempuan biasa. Artinya tabi'i ya. Tabiatnya perempuan. Yang kedua, menyelesaikannya bukan dengan kemarahan. Artinya juga ada cemburu yang perlu direspon, ada cemburu yang nggak perlu direspon. Tentu. Kan nggak semua kecemburuan kita biarin kan. Ada kecemburuan yang perlu kita beri penjelasan, seperti
Istri kita ketika kita pengajian di hadapan para ibu-ibu yang ya syar'un genitun, udah syar'i tapi masih genit. Kayak gimana bentukannya? Ya begini, pakaian udah syar'i nih. Pakaian udah syar'i, bahkan sebagian masih udah pakai Ngajak cadar. selfie antum apa gimana dengan? Tapi kata-katanya itu, Ustadz, kalau ada peluang saya juga siap loh. Nah, peluang dakwah maksudnya? ya peluang mengisi kekosongan. Oh, tadi mau Slot yang naik masih sampan kosong. juga. Nah, Itu kan antum kategorikan genit? bisa jadi. Bisa jadi. Bukankah dulu di zaman Nabi juga banyak yang menawarkan diri kayak gitu? Ustaz? Memberikan susu gitu ya, segelas susu di hadapan Rasulullah yang itu mengartikan saya siap gitu ya. Iya. Itu pembahasan yang lain. Oke, Ustaz. itu panjang ya. Ini istri Ana nampaknya dia masuk kolom komentar ini. Oh gitu. Tolong jangan mulai katanya. Dipantau. Lagi dipantau. Sip. Ana lanjutin dulu Ustaz ya. Ana lanjutin. Jadi dari satu kalimat gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, itu Rasulullah mengajarkan bahwa untuk istri yang sedang cemburu itu tabiatnya. Yang kedua, bagaimana menghadapi istri yang sedang cemburu tidak perlu dihadapi dengan kemarahan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga menunjukkan di hadapan para tamunya, ketika istrimu sedang mempermalukan dirimu dalam tanda kutip, Ya. di hadapan orang lain, bukan kemudian engkau permalukan dia di hadapan teman-temanmu, balik ya. mempermalukan balik. Dasar perempuan. Ya, dia memang begitu itu bawaannya. Gitu tuh, bawaan lahir. Dari gitu, dari orok. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan sahabat taslih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita makna qawamah itu enggak harus dengan marah-marah terus. Makna qawamah itu enggak harus senantiasa suami yang memerintah. Ya. Tapi kemudian bagaimana ketika Rasulullah melayani istrinya? Ketika Ibunda Aisyah ditanya, apa sih yang Rasul lakukan ketika Rasulullah di rumahmu? Jahit pakaiannya, benerin Jahit sendalnya. pakaiannya, benerin sendal, dia potong dagingnya. Yang secara inti yakhdimu ahlahu. Rasulullah itu melayani, Enggak jaim. gak jaim, melayani keluarganya, Iya. istri dan keluarganya. Maka di sini menunjukkan makna qawamah itu juga ada melayani juga. Melayani. Jadi nggak harus senantiasa dilayani. Maka ketika ada suami yang menjadikan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tolong lanjutin dong. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya kelebihanmu apa sampai kamu minta dijadikan qawama oleh istrimu? Harus menunjukkan kelebihan dong. Kelebihannya apa gitu Nah, ya. kemudian kamu kasih saya apa? Karena ayatnya mengatakan Anfaqu. wa bima anfaqu. Sahih. Karena dia telah menafkahkan hartanya. Jadi ya jangan menuntut keterlaluan ketika kelebihan kita pun kadang-kadang istri lebih banyak dibanding Contoh gini, kita. nuntut istri glowing tapi nggak dikasih nafkah buat ke salon. Tolong jangan mancing Ustadz ya. Pengen istrinya cantik, terawat, kulitnya mulus, tapi tiap hari suruh jemur pakaian, suruh cuci baju. Ya Allah. Jangan nuntut banyak-banyak lah. Menarik Ustaz. Tadi kan ada lagi ya Ustaz tips supaya sebelum kita mau masuk ke nerakanya nih. Nah. Kan kita masih di pelataran surga nih. Masih Apakah surganya ya. Masih ada kiat-kiat supaya para suami atau kedua-duanya lah ya, suami dan istri itu membangun dan menjadikan rumah tangga itu laksana surga. Baik, kalau kita ngomong kiat Ustadz, saya pernah menggabungkan niat itu dari beberapa literatur yang kita baca, itu digabungkan dalam 4. Bagaimana menjadikan rumah tangga itu betul-betul seperti surga. Nomor 1, tentu dengan awal memilih pasangan yang pas dulu. Kalau udah kadung, Tukar tambah. ya Ya enggak lah. jadi pasar rumput itu. Kalau udah terlanjur, maka ya diperbaiki bersama. Maka ini kan kita ngomong idealnya nih. Idealnya. Taib. Diawali dengan memilih. Maka Rasulullah mengatakan sampai perempuan dinikahi karena 4 hal. Cantiknya, kayanya, hasabnya, dari klan apa dia, kemudian agamanya. Sampai Rasulullah mengatakan pilih yang punya agama bagus, selamat dirimu. Berarti Rasulullah ngomong cari yang agamanya bagus. Untuk laki-laki Rasulullah mengatakan apabila datang kepada kalian meminang anak gadis kalian, seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, terimalah. Berarti udah Kalau nomor enggak 1 jadi fitnah gitu ya. terjadi kerusakan di muka bumi. Sampai saya pernah ditanya begini Ustadz. Ustadz, nggak usah sok penting lah katanya. Apa sih kaitannya antara rumah tangga dengan kerusakan dunia ini? Takun fitnatun kabir wa fasadun fil ard. Akan menjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Saya bilang kalau laki-laki yang baik tidak diterima menjadi menantu, maka bibit unggul ini tersia-siakan.
Sementara bibit yang baik ini akan memunculkan hasil tanaman yang baik. Unggul. Artinya kalau bibit unggul nggak diterima, berarti yang diterima bibit yang nggak unggul kan. Kalau bibit tidak unggul diterima, akan memperbanyak jumlah populasi yang tidak unggul. Oke. Dan itu akan memperbanyak seperti MLM. Kan begitu. Itu kerusakan di muka bumi gara-gara salah pilih pasangan. Kirain salah pilih MLM. Salah pilih pasangan. Kalau MLM udahlah, nanti yang lain yang bahas ya. Kemudian yang kedua, setelah memilih pasangan dengan benar, kita awali rumah tangga kita dengan niatan yang baik. Udah niatan Visi misi. terbesar, terlalu tinggi Ustaz, visi misi ketinggian. Niat aja lah, intinya nikah mau ngapain sih gitu. Kamu nikah mau ngapain? Niatan terbesar adalah ibadah. Maka kalau niatan terbesar adalah ibadah, maka Allah akan turut campur dengan pertolongannya dalam rumah tangga itu. Karena dia meniatkannya untuk beribadah. Yang ketiga, ingat, ketakwaan harus kuat. Suami harus suami yang takwa kepada Allah. Kenapa begitu? Memunculkan rumah tangga dengan penuh seperti surga dengan ketakwaan. Karena takwa ini kan penyelesaian dari semua masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jalan keluar ada, rezeki Allah jamin, kemudahan Allah siapkan. Maka ketika itu masuk dalam rumah tangga, istrinya bertakwa, suaminya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, ya udah selesai. Dan yang terakhir doa. Doa Ustaz ya. Doa. Kenapa sih perlu doa ini? Karena kita kan nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Sementara apabila kita awali dengan doa, maka kemungkinan terbesar yang terjadi adalah seperti yang kita minta di dalam doa. Maka Amirul Mukminin Umar mengatakan, ala wa inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a, fa idza ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ah. Jadi saya nggak peduli doa saya mau diterima mau nggak diterima, yang penting doa aja dulu. Karena selama saya mampu berdoa, maka kemungkinan diijabah itu mengikuti kemampuan saya dalam berdoa. Banyakin doa. Itu surganya dulu lah ya. Saya ringkasin, berarti tadi memilih pasangan ideal, kemudian bertakwa, niatan yang baik, niat yang benar, takwa sama doa. Nih teman-teman, kalau mau rumah tangganya laksana surga. Insya Allah. Baik Ustaz. Bididdiha tu'raful asya. Allah ya Rabb. Saya kan orang Arab bilang dengan mengetahui lawannya kita akan mengetahui sesuatu. Tadi surga ini udah nih. Surganya udah. Surga dengan segala kebaikannya, keindahannya, idealismenya. Sekarang wal'an nantakil ila an-nar qabla an-nar. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana keluarga itu bisa menjadi neraka dunia sebelum neraka akhirat. Gimana Ustaz? Pertama mungkin antum jelaskan dulu. Apa sih apa yang dimaksud dengan neraka sebelum neraka itu Ustaz? Nah, tapi pertama tentu kita berdoa ya, mudah-mudahan rumah tangga kita nggak seperti itu kan. Baik, kita berdoa dan berharap kepada Allah demikian. Dan kita berikhtiar. Ya sebagian ulama tuh bilang gini Ustaz. Gimana? Ulama tuh bilangnya gini, araftu syarra la li syarri bal li tawaqqi min. Supaya terselamatkan darinya. Kita dijauhi, diselamatkan. Fadal Ustaz. Anak awali dengan cerita Ustaz. Fadal, gimana? Tapi tolong ya pemirsa nggak usah baper. Mau baper mau nggak urusan mereka. Wabil khusus zauja ya, zaujati bas isma'i. La taktubi ayya syai'. La taktubi ayya syai'. Ada seorang laki-laki, dan ini kisah nyata Ustaz, kisah nyata. Antum lah sebutlah gitu. La. Bukan antum. Fi wahid, ada satu orang itu, dan ini kisah nyata. Yang ini cerita ini mutadawil baina al-ashkhas, yani banyak orang udah ceritain ini dan pelakunya memang maujud, yani ada orangnya. Ada satu orang Ustaz punya istri 2. Dan memang orangnya kaya. Perahunya udah kuat udah. Yang satu di ujung gang sebelah sini, yang satu di ujung gang sebelah sini. Walhasil di satu gang. Rumah istrinya. Rumah kedua istrinya ya. Naam. Ujung sebelah sini dan sebelah sini. Dan dia pindah dari istri pertama menuju rumah istri kedua. Itu jamnya gak pernah bleset sama sekali. Pas jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Dengan berjalan penuh wibawa, laki-laki itu pakai tongkat, dan tongkatnya itu payung. Dia jalan.
dengan tenang dia pindah dari rumah istri pertama menuju Rumah istri kedua. Besok pagi dari rumah istri kedua menuju istri pertama pas Jam 8. percis jam 8. Kemudian jadi bahan omongan laki-laki yang banyak duduk-duduk nongkrong minum kopi ketika dilewati bapak tadi bilang, wallah ma as'ad illa am sa'idata. Tidak ada orang yang lebih bahagia kecuali orang ini. Saya keceplosan lagi. Tidak ada yang lebih bahagia kecuali orang ini katanya. La yasma' ahad insyaallah. Allahumma amin. Udah fulus ada. Oke. Istri 2, rumahnya nggak jauh. Sehat badan, masya Allah kan tiap hari perginya nggak jauh-jauh aja, pindah dari sana ke sana, dari sana. Indah buat kayaknya hidup ya. Indah banget gitu kan. Yang ngelihat kan ngelihatnya begitu. Udah, maka orang ini denger. Dia jadi bahan omongan. Dia balik mundur lagi. Tek. Kalian ngomong apa barusan? Kita ngomong, Pak, nggak ada orang yang hidupnya lebih indah dibanding antum. Fulus, ada. Sehat, ada. Istri, 2. Rumahnya nggak berjauhan. Masya Allah, nggak pernah ada masalah. Antum tahu? Ana setiap jam 8 pagi ini pindah dari mana ke mana? Antaqil min jahannam ila jahannam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sedang pindah dari satu neraka. Itu kalimat dia. Kalimat nafsal kalimah ya ini mau ghair ayy syai. Saya pindah dari satu neraka pindah ke neraka yang lain. Innalillahi. Kenapa saya ngomong begitu katanya? Supaya kalian tahu nggak seindah yang kalian lihat. Nah, udah sekarang kita jelasin nerakanya apa sih? Oke. Kita udah selesai dari cerita itu ya. Berangkat dari kisah ini kita ambil Berangkat ibrohnya. dari kisah itu. Jadi nggak selalu apa yang kita lihat itu seperti kenyataannya. Kadang-kadang kita melihat orang dari zahirnya nampak enak ya jadi ustadz. Pindah ke sana, pindah ke sementara ustadz bilang enak ya jadi jamaah, tinggal dengerin, tinggal tanya ya. Maka artinya kalau orang Inggris itu bilang sawang sinawang. Inggris belah mana itu? Inggris kampung Inggris di Pari. Oh, Pari. Belah mana? Belah kulon atau belah Antum tahu nggak sawang sinawang? Apa ya? Anak ngelihat hidup antum kayaknya enak banget. Bandingin? Iya. Oh gitu. Antum ngelihat ana kayaknya enak banget. Sampai zaman dulu ada acara televisi apa? Tuker nasib. Tahu nggak? Tahu. Karena apa? Karena yang dilihat itu nggak senantiasa seindah orang yang menjalani. Ya, membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke yo mesti kalah gitu kan. Dudu spek idaman atau yang lain. Antum tahu kan? Iya. Antum korban viral juga nampaknya. Enggak, cuma lewat-lewat aja. Sama sih. Udah sekarang kita masuk lah. Oke. Apa sih artinya neraka? Sekarang begini hadirin. Kalau kita kembalikan pada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Sesungguhnya di dunia ada syurga, barang siapa tidak memasukinya dia tidak akan masuk ke syurga akhirat. Apa sih syurga dunia? Itu adalah ibadah, zikir kepada Allah, mengenali Allah. Barang siapa tidak mendapatkan manisnya itu, maka dia susah mendapatkan manisnya surga Di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu beribadah dengan sempurna. Yang ibadah nggak sempurna itu nggak akan mengantarkan kamu masuk ke surga akhirat. Bagaimana merasakan nikmatnya surga dunia? Yo nikmati, rasakan nikmatnya itu. Sekarang kita masukkan ke rumah tangga. Rumah tangga kan kita niatkan ibadah. Tentu ibadah itu mengantarkan menuju ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita Ustaz, sakhkhara laka kulla syai'. Jangankan surga. Allah. Enggak ada lagi sih yang lebih mahal dari surga itu. Iya, artinya jangankan surga dunia gitu. Surga akhirat pun kita akan dapatkan. Maka ketika ridhonya Allah sudah kita dapetin, semuanya Allah mudahkan. Nah, sekarang kalau rumah tangga itu ibarat jahanam. Seperti apa? Nomor 1, banyak sekali Ustaz. Ya Allah, kalau kita buka kolom inbox di Facebook kita, itu isinya para perempuan, para istri yang mencurhatkan suaminya yang kasar. Suka banting-banting, suka cekik-cekik. Iya. Kayak yang lagi viral. Yang mana? Tapi nggak dicabut kan itunya laporannya. Ya laporan apa sih nggak tahu. Iya. Karena kemarin pengajian di Malang Ustadz, anak pancing ibu-ibu. Ibu-ibu kecewa nggak setelah dengar berita laporannya dicabut? Kecewa Ustadz, kita udah pengen ngelihat dia sengsara biar dia tahu bagaimana rasanya. Oh, gitu kan? Iya. Saya bilang, ibu-ibu tahu nggak takhbib itu apa? Takhbib itu adalah merusak rumah tangga orang. Ketika rumah tangga orang rusak kita senang, ketika mereka berdamai kita sedih.
Itu termasuk takhbib, Bu, saya bilang. Meskipun cuma tim hore aja, tim sorak. Tim hore. Saya bilang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man khabbaba falaisa minna. Siapa yang merusak hubungan baik seseorang, dia tidak termasuk dari umatku. Langsung diam tuh ibu-ibu. Langsung Mikir. Tapi Ustadz, Masih ada tapinya tuh. ibu-ibu, antum kayak nggak tahu aja kan? Iya. Nah udah, maka yang nomor satu, rumah tangga seperti jahanam itu adalah ketika dia memiliki suami yang ternyata suami itu tidak mengantarkan dia menuju bahagianya rumah tangga. Suaminya yang pertama tentu bukan suami yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah saja dia tidak kenal, maka dia nggak akan takut kepada Allah. Dan kalau tidak ada takut kepada Allah, dia nggak akan takut sama istrinya. Dalam rangka tidak takut menzalimi istrinya, tidak takut menyakiti istrinya, karena dia nggak khawatir atas akibat buruk di akhirat kelak atas apa yang dia lakukan. Kalau sudah istri nggak takut sama Allah, Ustadz. Kalau suami. Kalau sudah suami nggak takut kepada Allah, terus istri akan mendapatkan ketenangan dari mana? Dia akan memukul, dia akan menzalimi, dia akan main belakang, dia akan menyakiti, dia akan menipu, dia akan membohongi. Kenapa? Nggak ada lagi yang ditakutin. Dan sekarang rumah tangga mana yang menjadi surga? Kalau kemudian si suami seperti itu, tentu kalau bukan surga apa? Neraka. Itu yang pertama. Ketika suaminya memang menjadi suami yang tidak mengenal Allah dan suami yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu rumah tangganya kacau. Yang kedua, dari sisi istri. Ketika istri nggak ngerti bagaimana sih istri solihah itu seperti apa. Karakteristiknya. Kalau kita boleh ambil kutipan ucapan Ustadz Budi Azhari, dia nggak ngerti istri setenang malam itu bagaimana gitu kan. Yang ketika Allah menyamakan antara malam dengan istri, litaskunu ilaiha. Kemudian Allah menceritakan tentang malam, Allah bilang supaya kalian mendapatkan ketenangan istirahat di waktu malam. Ada kesamaan antara istri dan malam. Ternyata malam itu tenang, tempat istirahat, malam itu mendatangkan kenyamanan, malam itu penuh dengan hiasan bintang. Itu kan istri seharusnya. Ketika istri tidak mengenal itu, dalam keadaan suami sudah berikhtiar bagaimana caranya istriku memahami posisi dia sebagai istri, maka tentu rumah tangga itu akan menjadi neraka. Oh, berarti ada dari dua sisi tadi ya? Tentu semuanya seperti yang antum bilang, dari dua sisi. Gak melulu tadi suami, kemudian ya berat sebelah. Akhirnya dari si pihak istri, tuh kan suami semuanya yang harus tanggung jawab. Betul. Atau sebaliknya, dari suami yang bilang, kan kamu harus taat mutlak sama saya dan lain sebagainya. Kamu istrinya, kenapa kamu? Nah, gitu kan. Sekarang gini, kita cek dari Ibunda Khadijah. Tapi perempuan sekarang kalau mengatakan, aduh Ustadz ketinggian contohnya. Kenapa harus Ibunda Khadijah? Terus siapa yang mau dijadiin contoh? Nah makanya kan repot juga. Sementara Rasulullah contoh untuk laki-laki, Ibunda Khadijah bisa jadi contoh untuk para wanita. Gini. Ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Kemudian wa aqriha minallahi salam wa aqriha minni salam. Tapi ya Rasulullah sampaikan juga untuk istrimu Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari Allah ucapan salam kepadanya, dan dariku pula, itu malaikat Jibril ucapan salam untuknya. Wa basyirha bi baitin fil jannati la sakhabun fiha wala nasab. Dengan satu rumah di surga min qasab, yang terbuat dari perhiasan. Bayangin kalau sekarang ada satu yang suka gini-gini, itu kan cuma di tangannya aja perhiasannya. Ini rumahnya dari berlian. Subhanallah. Yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. Yang indah banget lah pokoknya. Kasih berita gembira untuk Ibunda Khadijah dengan satu rumah di surga, istana yang Allah bangun dari berlian, yang tidak ada bising di dalamnya dan tidak ada lelah di dalamnya. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu karena amalannya kan sesuai dengan amalannya. Kenapa Ibunda Khadijah mendapatkan rumah yang tidak ada kebisingan? Karena dia menjaga rumah Rasulullah 25 tahun, tidak pernah ada cekcok sedikit pun. Tidak pernah teriak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan, mohon maaf pemirsa, bukan kemudian kita menjelek-jelekkan, tapi semuanya tentu dengan hikmah dan kebaikan. Ibunda Aisyah yang sempat rafi'ah, mengangkat suaranya di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah 25 tahun.
Terus Ibunda Khadijah cemburu satu. Ibunda Aisyah. Banget. Sampai dia mengatakan perempuan yang tidak pernah aku melihatnya, tapi aku paling cemburu kepadanya. Kan begitu. Iya. Karena Rasulullah tidak pernah berhenti menyebut Khadijah. namanya Khadijah, tetangganya Khadijah, temannya Khadijah, suaranya seperti suara Khadijah. Ternyata memang perjuangannya berat, Ustadz. Apa dikatakan? La sakhabun fiha. Yang di dalam istananya Khadijah nanti di surga tidak ada teriakan sama sekali, tidak ada kebisingan. Ternyata karena Ibunda Khadijah menjaga rumah Rasulullah, tidak pernah ada kebisingan di sana. Artinya kebisingan istri di rumah itu jahanam. Dari mana? Sebagian orang mengatakan itu wajar. Karena gini. Ya makanya saya tanya nih sama Antum. Antum lanjutin dulu. Makanya, itu kan wajar karena Biasalah, wanita itu punya gitu kan. Harus dikeluarkan sekian ribu kalimat kah dan sebagainya. Itu berarti nggak sesuai sunnah. Kalau nggak cerewet sama kamu, saya mau cerewet sama siapa? Gitu. Ada yang ngomong gitu juga. Kalau pembenaran. Kalau saya nggak cerewet sama kamu, mau saya tulis di medsos. Ngancem. Kalau saya nggak cerewet sama kamu, mau saya pasang di status. Ngancem lagi. Wah, ngancem banget. Padahal terkadang kecerewetan istri itu tidak senantiasa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah. Saya sering ini ngomong tentang ini, dan saya kalau ketemu Ustadz Salim mesti ngomong, Ustadz Salim mohon maaf ya, ceramah antum ana bikin beberapa sanggahan, oh nggak apa Ustadz, bebas saja kata beliau gitu kan. Kalau Ustadz Salim kan bilang istri yang cerewet itu baik untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak memiliki perbendaharaan kata yang semakin luas gitu ya. Kalau istri nggak cerewet, anak nggak pinter ngomong, anak nggak akan mendapatkan ibu yang ceria di hadapannya. Positif lah ini, padahal positif ya. Itu diambil positifnya. Padahal Ibunda Khadijah saja Rasulullah mengatakan tidak pernah membuat kegaduhan di rumah An-Nabi SAW. Terus bagaimana Rasulullah itu menampung curhatan istri ketika hendak tidur? Lotok. Itu kan perbincangan di atas bantal gitu kan. Tapi konotasinya yang positif tentunya ya. Pilotok biasa. Iya, itu bahasanya sekarang Ustadz ya. Nah, maka bahasa orang Romangun. Betawi sono dia. Ya Allah, antum lama di Romangun Ustadz ya? Ya, ari-ariannya dikubur di sono. Udah, maka Rasulullah mewadahi itu. Kan istri perlu ngobrol nih, istri perlu cerita nih. Contohnya apa? Ibunda Aisyah menceritakan 11 rumah tangga. Antum tahu kan hadisnya itu? Dan itu kita baca hadisnya aja untuk diterjemahkan kepada jamaah setengah jam nggak selesai. Apalagi Ibunda Aisyah menceritakan itu dengan intonasinya, tentu dengan body language-nya, tentu. Itu beliau dengarkan ketika sebelum tidur ya? Nah, jadi perbincangan Ibunda Aisyah bersama Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjelang tidur, itu Rasulullah menanyakan dulu kepada istrinya, ada cerita apa hari ini? Kalau kita bahasakan mungkin begitu ya. Sehingga istri itu sudah selesai. Karena kalau ditunda besok Ustadz, itu ceritanya udah judulnya beda udah. Bisa jadi marah-marah. Bisa jadi yang harusnya mau cerita doang jadi marah. Maka yang pertama pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sahabat taslih yang dirahmati oleh Allah, apa sih kebisingan jahanam di rumah tangga kita itu, neraka sebelum neraka nanti, itu ketika istri kita adalah menjadi pembisik yang tidak menyenangkan. Istri kita menjadi aura negatif di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua apa? Istri yang tentu tidak mendukung suami di dalam ketaatannya kepada Allah. Contohnya begini Ustaz. Apabila seorang istri itu memiliki suami yang seperti antum beginilah, penggerak di dunia dakwah gitu ya, maka tentu dia harus menyesuaikan. Maka disebutkan di dalam hadis, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Perempuan terbaik itu kan perempuan Quraisy. Tapi bukan karena sukunya, karena sifatnya. Karena sifat, artinya perempuan Rawamangun pun, Ana orang Sukabumi. Perempuan Sukabumi pun, mana lagi? Pindah lagi? Enggak, itu cukup ya. Itu dulu. Perempuan dimanapun lah, mau di Jawa, di Sumatera, di seluruh dunia, ketika memiliki dua sifat ini maka dia menjadi perempuan terbaik. Yang pertama, dia adalah perempuan yang paling perhatian urusan anak. Ahnahu ala tifl, kepada anak itu lembut banget. Kasih sayang, ngerawat, telaten. Yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin dzatu yadih. Dia paling pengertian kepada suami.
Pengertian maksudnya apa Ustaz? Ya lihatlah kalau suaminya mulai genit-genit, ya ngerti dong. Itu antum pahami Ustaz. Lah, antum jangan mancing ya. Pengertiannya begini, apa sih arti istri yang begitu memahami keadaan suami? Pengertian kepada suami, itu lihat suamimu siapa. Maka sesuaikan permintaanmu kepadanya. Maksudnya begini, ketika memang suami Allah takdirkan banyak di luar rumah, jadilah istri yang memahami itu. Karena ketika istri tidak memahami, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Kamu kok begini? Kamu kok gak perhatian sama saya? Kamu kok gak meluangkan waktu untuk saya? Kamu anggap saya apa? Padahal seharusnya si istri ini dia betul-betul faham keadaan suami. Nah itu neraka. Neraka yang ketiga Ustadz, mohon maaf ya. Ini terakhir untuk nerakanya. Adalah turut campurnya orang-orang di dalam rumah tangga yang itu merupakan istana kita. Rumah tangga itu kan istana kita nih. Ya. Kita yang pegang keputusan. Istri pelaksana. Dan dia bebas untuk melakukan apapun di istananya. Nah, tapi ketika rumah tangga itu masuk orang ketiga, banyak orang ketiga ini gak harus senantiasa mertua kan, gak harus senantiasa orang tua kan. Orang ketiga itu ya boleh jadi omongan tetangga. Itu masuk ke dalam rumah tangga itu. Tukang sayur. Apa yang dia lihat di dalam medsos dia pengen itu ada di rumah tangganya dia. Itu kan apa ya, faktor luar yang mempengaruhi rumah tangga. Ketika faktor luar itu tidak dijaga dengan baik Ustadz, maka itu akan merusak keutuhan rumah tangga. Maka neraka sebelum neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apalagi selain itu? Sebenarnya masih banyak Ustaz. Masih banyak? Karena al-waktu yuzahimun. Allahu Akbar. Waktu ini rasanya pendek sekali kalau bicara. Antum tahu nggak? Ada yang nulis gini, surga yang tak dirindukan. Ya, siapa yang nggak rindu surga Ustaz? Ini ada yang nulis nih. Biarlah. Biarin ya. Mahesa Jenar. Surga nggak tak dirindukan katanya. Biarlah. Saya mah bagian orang yang merindukan surga. Saya juga Ustadz. Baik. Bareng kita. Dunia akhirat insya Allah surga. Inilah. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik. Jazakumullah khair Ustadz. Mohon maaf ya ngelantur. Jazakumullah khair Ustadz Rifki ini. Masya Allah fawaidnya banyak sekali. Dan saya banyak belajar nih dari hadis-hadis yang beliau kutip. Bahkan memaknai hadis dari sudut pandang yang mungkin saya belum pernah baca sama sekali. Masya Allah. Ikhtiraan jadid. Enggak. Khayalat ya. Ini khayalat. Enggak, mungkin saya lihat kemudian tiba-tiba antum bisa memahami dari Masya Allah. sisi lain gitu. Lewat-lewat aja gitu. Beda lah antum sama saya artinya. Masya Allah ya Rabb. Antum saat baca mungkin yaqif kemudian yatadabbar wa yata'ammak fi hadzal maqal. Sahabat aslih yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tadi kita banyak belajar tentang bagaimana Nabi SAW berperilaku kepada istrinya. Kemudian tadi beliau juga saat Rifki menjelaskan ada surga sebelum surga, ada neraka sebelum neraka yang tadi teksnya disebutkan. Bahkan Nabi juga mengatakan kepada para istri. Dan tadi Masya Allah beliau membahas dari dua sisi. Lagi-lagi tidak memenangkan para suami dan tidak memenangkan para istri. Karena masing-masing punya tanggung jawab dan hak yang harus dilakukan di rumah tangga masing-masing. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, itulah insyaallah ini bukan yang terakhir bersama Ustadz Rifki. Allahumma amin. Semoga Ustadz Rifki juga bisa terus membersamai kita semua di Tasli, bisa mengambil ilmunya sebanyak-banyaknya untuk kita semua dan kita amalkan insyaallah. Dan jazakumullah khair sekali lagi Ustaz. Wa iyyakum ya Ustaz, tasyarrafna bi da'watikum. Allah berkahi antum, keluarga antum, harta antum. Allahumma amin. Semua yang antum lakukan hari ini. Allahumma amin wa iyyakum fi taslih juga insyaallah semuanya begitu. Akhir kata saya Abdul Khair, teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan, salah berucap, salah bertindak, dan insyaallah kita bertemu lagi di Bincang Sore Berfaedah di lain kesempatan dengan para ahli ilmu yang lain yang insyaallah akan terus memberikan manfaatnya kepada kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustaz Rifki. Allah yakhallikum ya Ustaz. Taslih TV